لرضاء الله تعالى ولشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في الدين والدنيا والآخرة ومن العون من ملائكة المقربين والأنبياء المرسلين ومن العون من أولياء الله الصالحين والعلماء العاملين صلى الله عليه مؤلف هذا الكتاب الشيخ العلامة بهي محمد هاشم الشعري ومن علمني وأصول مفهوم أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari surat Al-Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركات علومه وبكم في الدارين آمين. وعن أنس رضي الله عنه أيضا قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل والله أعلم بالصواب. Jemaah, sebelum kita lanjutkan kajian kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, kita membaca salatan kamilah 3 kali. Kita minta kepada Allah dengan kedudukan bacaan salatan kamilah, Allah berikan kepada kita istiqomah dalam melakukan ibadah, dan Allah angkat derajat kita, semua anak keturunan kita di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju wa tubqa bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-ghaibu wa husnul khatimi wa yustasqal biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafas
ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى بوالد الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد sekali lagi dibuka suaranya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin lilladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raqaibu wa husnul khatim الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu aidan qala, dan dari Anas yakni Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, aidan juga qala berkata ia, jadi bercerita Anas bin Malik, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah melihat siapa aku, yakni Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal halaku yahliku, dan keadaan al halaku yakni tukang cukur, yahliku sedang mencukur baginda Rasulullah. Jadi emang tukang cukur dari dulu sampai sekarang orang yang mempunyai otoritas khusus untuk megang kepala siapa saja. Tapi kebayang nggak nih bagaimana nikmatnya nih lampangan ini, tukang cukur itu sembarangan megang kepala mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqafa bihi ashabuhu, wa aqafa, dan berkeliling bihi dengan Nabi, artinya di sekeliling Nabi. Siapa yang berkeliling di sekitar Nabi? Ashabu, yakni sahabat-sahabatnya Nabi. Jadi pada saat sedang Nabi dicukur, ini sahabat-sahabatnya mengelilingi Nabi. Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa mimpi melihat baginda Rasulullah, mengelilingi baginda Rasulullah lagi dicukur. Fama yuriduna, maka tidaklah menginginkan siapa mereka ashabu antaqo'a, bahwa jatuh, apa yang jatuh, sya'ratun, satu helai rambut, illa fi yadi rajulin, kecuali
itu rambut fi yadi rajulin, di tangan seorang dari mereka. Jadi itu enggak kepengen ada rambut Nabi yang jatuh. Jadi melindunginya kira-kira dekat banget, kalau gitu dekat banget. Pada nadang tangannya berebut, dipegang dia pada berebut dapat. Dan itulah kemudian sampai saat ini banyak para orang-orang soleh yang memegang rambut baginda Rasulullah SAW. Itu sahabat, mereka hidup bersama Rasulullah, mendengar langsung wejangan nasihat dari Rasulullah, tetapi tidak membuat hati mereka cukup puas untuk mendapatkan sebuah keyakinan bisa bersama Rasulullah terus. Anas bin Malik kan 10 tahun mendampingi baginda Rasulullah, diwakafkan Anas bin Malik oleh ibunya untuk melayani baginda Rasulullah. Makanya dalam kitab Ihya Ulumuddin ada seorang sahabat Nabi yang dia nggak punya amalan banyak, tapi nggak pengen jauh dari Nabi. Amalannya nggak banyak. Seorang datang kepada Nabi, kemudian dia bercerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, la asumu illa syahra wa la azidu alaih. Aku inilah asumu, aku tidak berpuasa kecuali cuma bulan Ramadan. Nggak puasa sunat, Senin Kemis nggak puasa, apalagi sih puasa Daud. Puasa Senin Kemis, puasa Tarbiyah, puasa Arafah, dia kagak kerjain. Cuma dia puasa Ramadan doang yang dikerjain. Ini asumu illa syahra, aku berpuasa kecuali inilah asumu illa syahra, kecuali hanya bulan Ramadan. Wala azidu alaih, aku nggak tambahin. Wa usolli illa al-khamsa, dan aku sholat kecuali yang 5 waktu. Sholat qobliyah, ba'diyah, sholat tahajud, sholat tasbih. Ini bahasa Nabi. Dan aku tidak menambahkan, wa azidu alaiha, aku tidak menambahkan. Dan dia juga cerita wa ma'dillahi wa shadaqatun wa lahadun wa laqatun. Dan dia, saya juga gak punya untuk Allah harta buat zakat, buat haji, dan buat taqawwu, sedekah yang sukarela. Sedekah kan kalau yang wajib zakat enggak ada, zakat enggak, haji enggak. Tapi keinginannya untuk memastikan diri bersama Rasulullah begitu kuat, sehingga dia bertanya, idan mutu aina ana, kalau saya mati di mana saya? Jadi kan dia pengen memastikan amalannya nggak banyak, tapi pengen tahu juga next dia di mana setelah mati. Apa jawaban Nabi? Fatabassama wa qala, Nabi tersenyum dan kemudian Nabi bersabda, na'am anta ma'i fil jannah. Jadi Nabi senyumnya dalam kita kebayang pada saat Nabi senyum itu, ini orang udah amalan kagak banyak lagi pengen bar, tapi hidup dia takut bagaimana setelah kematiannya. Ini mudah-mudahan sebagai sebuah ikhtiar kita supaya nanti benar-benar kita bersama baginda Rasulullah, karena ngaji ini kitab paling tidak akan bertambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah dan akan mendapatkan syafaat. Emang kudu begitu Pak Ibu, ada kepengenan kita di dalam hati yang kuat, pengen melihat baginda Rasulullah dalam impian kita, pengen dikumpulkan nanti bersama Rasulullah di yaumil qiyamah. Wah, kalau kita dikumpulin begitu di hari kiamat bersama artis-artis yang kagak tahu ibadah, begitu kita nengok, nah ini dia yang di dunia bikin dosa mulu. Nah berarti kita berat sama rombongannya tuh. Tapi begitu kita lihat di samping kita ada Kiai Mursyidin, ya hasbunallah, aman udah. Apalagi begitu mereka kita lihat kumpul di barisan baginda Rasulullah, aman. Tapi begitu kumpul kita bersama anggota DPR RI begitu aman gitu. Kalau nanti kalau di dunia sih aman kali, jadi deket kenal. Tapi kalau buat di akhirat sih belum tentu, tergantung aman. Iya. Tapi yang pasti kita berharap dikumpulin.
zumratis sholihin, bersama rombongan orang-orang soleh. Tapi Nabi kemudian memberikan catatan kepada ini pemuda, ente bakalan bareng aneh gitu bahasanya di surga, cuma ente kudu kosongin ente punya hati dari dua hal. Jadi nggak apa-apa ente sholat cuma 5 waktu doang, nggak apa-apa ente puasa cuma di bulan Ramadan doang, nggak zakat emang nggak punya duit, nggak haji, nggak sedekah, tapi ente kudu kosongin hati ente dari dua hal. Pertama yaitu al-ghil wal hasad, jadi punya penyakit khianat dan kemudian dengki. Kalau ente bisa kosongin hati ente dari dua hal itu, maka itu menjadi syarat ente bisa bersama baginda Rasulullah. Yang kedua, ente kudu kosongin ente punya mata dari apa? An-nadharu ila ma harramallah, memandang dari apa yang Allah haramkan. Wa antazdaniya bihima musliman, dan kedua matamu kudu kosong, menjaga kedua matamu dari memandang hina saudaramu sama muslim, ngecilin orang. Matanya itu mata mengecilkan seseorang, menghina, merendahkan. Dan yang ketiga, kau kudu kosongkan lisanmu dari dua hal, al-ghibah wal kadhib. Kalau engkau kosongkan lisanmu, ditahan lisanmu dari perbuatan ghibah, memperbincangkan orang lain, aib orang lain, wal kadhib, dan berlaku dusta, maka engkau akan bersama baginda Rasulullah di dalam surga. Jadi boleh ente punya sholat pas-pasan, punya puasa pas-pasan, tapi kau kosongkan hatimu, kau kosongkan lisanmu, kau kosongkan atau kau pelihara kedua matamu dari apa yang disampaikan itu Nabi menjamin kau akan ditemani atau bersama baginda Rasulullah di dalam surga. Sallallahu alaihi Nabi. Memang harus punya keinginan begitu, Pak. Karena hidup di dunia itu memang cuma sebentar. Ini ada para sahabat yang kagak puas-puasnya. Cara kita kan udah ngobrol bareng, udah ngaji bareng gitu kan. Tapi kalau orang yang tahu betapa beratnya nanti di yaumul qiyamah, saya suka sampaikan setiap kali membaca ayat ini, betapa beratnya itu siksaan di yaumul qiyamah kalau bapak bisa dia menggadaikan anaknya supaya terbebas dari siksa api neraka. Yubassarunahum yawadul mujrimu law yaftadi min 'adabi yaumin bi bani. Ini anaknya, yang penting dia bebas, anaknya dibuat jadi tembusan. Wa sahibati wa akhi wa fasilati allati tu'mi. Kalau sampai pada ayat itu, sesungguhnya Allah informasikan betapa beratnya itu siksaan di yaumil qiyamah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Nggak ada sahabat, seorang tabi'in, kalau dia mau bikin dosa, dia nyalain lilin dulu, dia nyalain lilin atau api, dia nyalain lampu, kemudian ditaruh telunjuknya. Kalau dia masih menjerit kepanasan, dia nyerah, nggak mau melakukan dosa. Itu baru api dunia. Jadi bukannya kemudian dia justru menantang dengan kok ente bakal, ente punya tangan. Bukan, ini sebuah contoh kalau api dunia ente kagak sanggup, apalagi api nanti di yaumil qiyamah. Jadi ada para sahabat Nabi berkeliling di sekitar baginda Rasulullah saat Nabi sedang bercukur, dan kemudian tidaklah mereka menginginkan ada satu helai rambut baginda Rasulullah jatuh ke bumi kecuali dipastikan dia sampai di tangan seorang dari mereka. Illa fi yadi rajulin. Ini tabarukannya mereka sampai kayak begitu. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas semoga Allah meridainya, qala, berkata dia, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kalau setiap kali mendengar cerita para sahabat itu kayaknya nikmat betul lagi diberikan, atau kita diajak masuk ke masa di mana mereka bersama baginda Rasulullah.
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yadkhulu baita Ummi Sulaim, masuk ke rumah Ummu Sulaim, fayanamu ala firashiha, kemudian tidur siapa Nabi ala firashiha, di atas tempat tidurnya itu di rumah Ummu Sulaim, walaysa fihi, dan tidak ada siapa Ummu Sulaim fihi, di dalam rumah itu. Jadi Ummu Sulaim ini adalah seorang sahabat Nabi yang dia paling sering datang ke rumahnya, dan dia nggak ada di situ. Ummu Sulaim nggak ada di situ. Nabi tidur, kalau bahasa kita tuh kayak ada balik di depan rumah, karena nggak mungkin masuk ke dalamnya itu, ke kamarnya, tapi di balik. Dulu kalau rumah orang Betawi tempo dulu di depannya ada balik. Sebenarnya itu adalah sedekah juga. Makanya orang kita dalam hal ini kita kalah sama orang Betawi atau orang tua kita dulu. Dalam hal ini kita kalah. Mereka begitu antusias untuk meraih pahala dengan berbagai yang mereka miliki dengan keterbatasannya. Belum sedekah airnya dengan bayar, belum dia siapin di bawah pohonan di depan rumahnya tuh balai-balai yang memang halal, siapa aja bisa ngaut di situ, bisa ngadem di situ. Dulu saya punya engkau rumahnya di depan, kata banyak pohonan tuh ada balik depan yang siapa aja boleh duduk di situ. Sampai kalau kata mama saya dulu juga Belanda duduk di situ juga. Belanda waktu lagi zaman penjajahan gitu ya, Belanda. Jamaah sekalian berbahagia, beliau tidur di firash yang dimiliki oleh Ummu Sulaim. Qala, berkata siapa, Anas bin Malik, ini anaknya Ummu Sulaim, ini seorang sahabat Nabi yang terakhir meninggal dunia, Anas bin Malik, karena didoain sama Nabi panjang umur, banyak rezeki dan berkah, banyak anak juga. Jadi anaknya hampir 100 dalam riwayat Anas bin Malik. Lah biangnya nggak usah ditanya, biangnya masa ya tuh biangnya, anaknya udah 100. Karena Nabi mendoain, kalau Nabi mendoain nggak bakal ketolak. Duitnya banyak, anaknya banyak, dan rapi, semuanya berkah. Kalau anak banyak kemudian langsung ya yang begitu mah nggak bisa dijadiin contoh. Anaknya banyak, berkah. Faja'a dzata yaumin, maka kemudian datang siapa Nabi dzata yaumin, suatu hari, fayanamu ala firashiha, kemudian Nabi tidur di atas tempat tidurnya itu milik dari Ummu Sulaim. Fa'utiyat, maka didatangi siapa Ummu Sulaim, faqilalah, dan dikatakan kepada Ummu Sulaim, hadan Nabi sallallahu alaihi wasallam nama fi baitiki ala firashiki, ini ada Nabi SAW yang beliau tidur di rumahmu, di atas tempat tidur milikmu. Artinya yang di depannya itu di tempat istirahatnya, di baliknya, dan ini karunia besar. Kalau dulu jangan kata baginda Rasulullah, dulu di daerah sini waktu masih Wan Sehan suka keliling itu, wah ini nggak ketularan kalau rumahnya didatangi Wan Sehan, sampai berharap tuh temboknya dicoret-coret kalau digambar kapal, pergi haji nih orang bakalannya. Saya punya mama cerita, bahkan Wan Sehan dari lumpur, dari sawah naik ke tempat tidur itu orang hilang. Coba kalau sekarang kita ketemu ada orang yang sosok ngaku wali gitu, terus lagi gelabut sama lumpur dia tidur, wah aku sudah serampang. Tapi kalau orang punya keyakinan, ente kebayang nggak bagaimana kemudian baginda Rasulullah itu baru zuriyahnya udah jauh zuriyahnya. Walaysa fa'utiyat faqila laha hadha an-nabiyyu nama fi baitika ala firashiki. Qala, maka berkata siapa Anas bin Malik, faja'at, anaknya faja'at, maka datanglah Ummu Sulaim wa qad ariqa, dan sungguh telah berkeringat siapa Nabi, wastanqa, dan mengalir. Apa yang mengalir? Araku, keringatnya Nabi.
ala qit'ati adimin, atas bagian dari permukaan dari bagian tubuh Nabi, alal firashi, atas tempat tidurnya itu. Fafatahat atidaha, maka kemudian membuka siapa Ummu Sulaim atidaha, akan satu wadah tempat dia menyimpan sesuatu. Faja'alat tanshufu dalikal araqa fataksiru, maka kemudian dia mengelap itu keringatnya, dan kan araqa fataksiru, dan kemudian dia memerasnya fi qawadiriha, pada botol-botol milik Ummu Sulaim. Jadi ada keringat yang udah netes di itu balik. Kebayang tempat tidurnya bukan kayak tempat tidur kita yang dengan kasur, itu kan zaman kemarin. Dulu tempat tidur kayak kayu aja. Jadi kalau namanya keringat itu ngalir kelihatan. Nah itu dilap sama Ummu Sulaim, dilap sama Ummu Sulaim. Begitu udah dilap, maka kemudian diperes itu lapnya, dimasukin itu air keringat baginda Rasulullah udah dilap ke dalam botol yang ada atau yang dimiliki oleh Ummu Sulaim. Fafazi'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terkaget siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mendusi kaget, tiba-tiba ada Ummu Sulaim yang sedang dia jongkok lagi meresin itu keringat Nabi yang udah dilap. Faqala, maka bertanya siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma tasna'in ya Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan wahai Ummu Sulaim?" Ditanya, "Ente ngapain?" Faqalat, maka menjawab Ummu Sulaim, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, narju barakatahu li sibyanina, kami menginginkan keberkahan dari keringatmu itu untuk anak-anak kami." Tuh lihat emak tuh, sampai kayak begitu tuh. Dan itu saya ingat betul masih kecil kita suka orang tua dulu gitu, yang namanya diminumin air ratib, diminumin air yasin. Kalau di Syakban tuh pada bawa air banyak gitu. Itu di rumah satu-satu kita diminumin tuh orang tua kita. Nih, lu kudu minum, ini air yasin, air nisbu nyebutnya, air nisbu. Kan dibaca yasin 3 kali. Dan yang baca itu ratusan orang. Kayak apa tuh energi yang ada di dalam air itu? Jadi kalau ada orang bilang bahwa ini mengada-ngada, ini dicontohkan oleh Ummu Sulaim. Nabi memerintahkan? Enggak. Tapi kemudian dia berinisiatif untuk melakukan itu. Dan apa jawaban dari baginda Rasulullah? Qala asabti, engkau telah benar, melakukan sesuatu yang benar. Jadi memikirkan anaknya sampai dia mempunyai inisiatif dengan keringat yang menetes dari tubuh Nabi. Wah, kalau ada sekarang harganya nggak keturungan. Minyak wangi apapun kalah dengan wangi dari keringat baginda Rasulullah SAW. Bayangin jemaah, kalau dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Imam Ghazali itu bercerita ada seorang yang dia saking cinta sama baginda Rasulullah, baca sholatnya banyak betul, bermimpi, dan kemudian Nabi mengejutnya. Kata dia, indah mimpian, begitu bangun tidur, satu ruangan kamarku penuh dengan semerbak wangi baginda Rasulullah. Dalam tidur mimpi dikecup baginda Rasulullah. Kan kalau tanda sayang seseorang itu adalah dikecup baina ainai, di antara dua matanya. Makanya kita kalau suka ketemu ulama, kalau mereka bersalaman saling mengecup keningnya. Itu memang ekspresi kasih sayang yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Keningnya dicium. Ini kata seorang tabi'in, seorang soleh, dia cerita, begitu aku terjaga satu ruanganku semerbak wangi baginda Rasulullah, dan terjadi selama 7 hari. Allah, 7 hari wangi. Terus kalau kita pasang bahur yang mahal itu. Dan jemaah, karena memang manusia yang sedang kita kaji ini adalah kelewat istimewa. Jadi hal-hal kayak begitu terlalu sederhana.
Kalau seorang mendapatkan keberkahan dari lantaran dia mencintai baginda Rasulullah, tapi ini dia buat prinsip bianina. Jadi kalau ada orang tua kita memperlakukan anak-anaknya dapat makanan dari seorang habib, seorang ulama, kemudian dia bawa pulang karena mereka sedang mencontoh apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim, jadi melakukan itu. Kayak saya kalau kedapatan makan dari kiai-kiai besar, ulama-ulama khas tuh, itu selalu saya bawa pulang. Yang kebayang tuh dengan anak kita kasih dari kiai, dari ulama, kita kasih. Kenapa? Karena kita tahu mereka mempunyai kedudukan yang istimewa di hadapan Allah. Wa ruwiya anna Syekh Abdullah, ini riwayat atau kisah yang lain, dan telah diriwayatkan anna Syekh Abdullah Ibn Al-Hakim Al-Jauhari, bahwa Syekh Abdullah bin Hakim Al-Jauhari lamma atal Madinata, tatkala dia mendatangi Madinah, zahiran dalam keadaan berziarah, wa qurba min buyutiha, dan telah dekat. Siapa itu? Abdullah bin Hakim min buyutiha, dari rumah-rumah yang ada di kota Madinah, bukan dekat kuburan Nabi, tapi begitu dia masuk ke perbatasan, masuk kota Madinah, kan udah kelihatan tuh rumah-rumah yang ada di kota Madinah. Nazala an dabatihi, dia turun dari kendaraan hewannya, turun. Ini Syekh Abdullah bin Hakim, wa masya bakian, dan dia berjalan dalam keadaan menangis. Kebayang gak cintanya kepada baginda Rasulullah? Baru masuk kota ini, baru masuk kota Madinah, kelihatan rumah-rumah yang ada di kota Madinah, dia berkendaraan turun dan dia jalan, dia nangis karena saking cintanya kepada baginda Rasulullah. Emang kita berharap karena hati itu milik Allah, semoga Allah tambahkan cinta kita kepada baginda Rasulullah. Makanya kemarin saya waktu ngisi haul Allah yarham, saya punya guru, kita punya guru Abu Yasin Ansir, saya dicontohkan betul sama beliau. Bahkan beliau saat sudah berada di kursi roda, kalau mendengar nama baginda Rasulullah beliau nangis. Kalau mendengar ayat-ayat tentang siksaan, beliau langsung angkat kedua tangan dan berdoa. Wah, itu saya berkali-kali lihat, seakan-akan beliau ngajarin nih, jangan sembarangan. Kalau telinga engkau masih bisa mendengar nama Nabi Muhammad, maka itu sebuah karunia yang teramat luar biasa. Karena banyak orang yang mereka dalam seharian bukan hanya tidak menyebut nama Nabi Muhammad, bahkan telinganya pun tidak diperkenankan untuk mendengar nama Nabi Muhammad. Nggak dengar dia orang menyebut nama Nabi Muhammad. Nah, ini ada seorang ulama, kita perlu Bapak mendapatkan kisah seorang yang mempunyai kedalaman cinta kepada baginda Rasulullah. Kebayang nggak tuh? Kita kalau mau jujur belak-belakan kepada siapapun kita belum bisa melakukan itu, apalagi kepada Rasulullah. Ada nggak di sini seorang anak yang saking cinta sama ibu dan bapaknya, kemudian begitu masuk ke halaman rumahnya menangis? Pada saat kita ini orang tua kita udah nggak ada, jadi begitu kita masuk ke rumah tua, rumah yang dimana ayah dan ibu kita pada saat mendidik kita, dan di situ menjadi banyak sejarah tentang apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Pada saat kita masuk, kemudian nangis, kita kebayang dengan ibu dan bapak kita. Ada nggak pernah kita ketemu gitu? Belum ketemu. Itu yang kita lihat bagaimana jasanya kelewat badak. Makanya ada seorang yang ketika melihat ibunya, dia nggak berani ngangkat kepalanya. Karena kalau dia mengangkat kepalanya, seketika menatap wajah ibunya, terbayang semua kebaikan dari orang tuanya, terbayang semua kesalahan yang pernah dilakukan. Nangis saja. Padahal jasanya kelewat banyak. Nanti ada seorang yang dia nggak ketemu baginda Rasulullah, tapi begitu sampai masuk ke kota Madinah, belum sampai ke Masjid Nabawi,
baru sampai masuk pelataran dari perbatasan kota Madinah, udah ada rumah-rumah di kota Madinah, dia turun, dia nangis, wa masya bakian, dan dia berjalan dalam keadaan menangis. Pernah sih begitu, jalan dalam keadaan menangis, cuma sebabnya yang beda. Sebabnya beda. Ya Allah, Allah maafir lana dzunubana ya Allah. Tapi ini seorang lelaki yang bernama Abdullah bin Hakim. Dia menangis, dia turun dari kendaraannya, dia jalan dan kemudian dia dalam keadaan menangis. Unsyidan, dia kemudian bersenandung, walamma ra'ayna rasma man lam yada' lana fu'adan li'irfanir rusumi wala dubban nazalna 'anil aqwari namshi karamatan liman bana anhu anna lumma bihi rakban. Walamma, dan tatkala ra'ayna, kami melihat, rasma akan tanda, rasmaman akan tanda seseorang, lam yada, yang tidak meninggalkan, lana bagi kami, fu'adan, akan hati. Jadi kalau susunan normalnya, walamma ra'ayna rasmaman lam yada lana fu'adan wala lubban li'irfanir rusumi, yang tidak meninggalkan bagi kami hati-hati, li'irfani, untuk mengetahui ar-rusuma, tanda-tanda, wala lubban, dan juga akal. Nazalna anil aqwari, kami turun, anil aqwari jama dari kumur, yakni kami turun dari pelana onta. Namshi, kami berjalan, halnya kami berjalan, karamatan, karena ingin memuliakan, liman bana, untuk seseorang bana yang telah jelas, anhu, dari iman, liman bana, untuk seseorang bana yang telah jelas, anhu, darinya man, apa, annalumma bihi rakban, bahwa kami mendatangi bihi, kepadanya, rakban, dalam keadaan berkendaraan. Jadi jemaah sekalian berbahagia, ini beliau ingin menceritakan bahwa kenapa beliau turun, nazalna anil aqwari namshi karamatan, karena alasannya ingin memuliakan kepada baginda Rasulullah SAW. Banyak Imam Malik karena tidak pernah buang air di kota Madinah. Setiap kali buang air besar, air kecil, beliau selalu keluar dari kota Madinah. Gak mau, karena di situ ada jasad baginda Rasulullah dikuburkan. Karena itu Allah kasih kemuliaan kepada Imam Malik bin Anas. Beliau baru merasakan, maaf, buang air besar dan air kecil kalau 3 hari sekali, dan itu kecil banget buat Allah. Jadi baru kepengen untuk buang air dibikin 3 hari sekali, karena kalau sehari sampai 3 kali keluar kota Madinah mulu. Kalau kita malah udah kebingungan, sehari gak buang air aja kebingungan, gak ada masalah dia, apalagi 3 hari. Tapi dia karena ingin menghormati baginda Rasulullah, kemudian Allah memberikan keistimewaan. Jadi ini kata kuncinya, Pak. Bagaimana kualitas engkau menghormati baginda Rasulullah, maka akan kau rasakan bagaimana perlakuan Allah kepadamu. Tapi kalau ngeremehin, kalau ngentengin, maka engkau menjadi orang yang tidak mendapatkan keistimewaan. Kan ada orang tuh yang giliran makhluk yang kagak mau diri, apa-apaan baca maulid pakai. Saya pernah satu waktu dititipin materi sama panitia, begitu datang, Kiai nanti tolong bahas tentang keutamaan berdiri pada saat serakah. Karena ada seorang yang berpendapat yang kemudian mempengaruhi orang lain, nggak perlu berdiri. Jadi memang ada orang-orang yang mereka punya, jangan kata mencintai baginda Rasulullah, menghormati dengan sesuatu yang sepele aja berhitung. Itu kalau punya suami model kayak begitu cilaka, perhitungan gitu orang. Diri aja buat mencintai baginda Rasulullah dia nggak mau. Pakai nyari-nyari dalil. Wa hukiya, dan telah diceritakan,
an ba'di salihina, dari sebagian dari orang soleh, annahu lamma asyrafa ala madinatul rasul, bahwasanya ba'di salihin tatkala asyrafa mendekat ala madinatul rasul, atas kota Rasulullah, Madinah, kota Madinah, ansya'ah, dia berdendang, bersenandung, yaqulu, berkata ba'du sholihin, mutamathilan, memberikan sebuah perumpamaan, rufi'al hijabu lana fala hadinadirin qamarun taqatta'a dunahul awhamu wa idan al-maqim bina balagna muhammadan fadhuhuruhunna 'ala rihali haram qarrabnana min khairi man waqi'as salat falaha 'alaina hurmatun wa zimamu. Rufi'al hijab, telah terangkat apa yang terangkat, al-hijab, hijab lana bagi kami, falaha, maka menjadi jelas, linadirin, bagi orang yang melihat. Apa yang menjadi jelas? Qamarun, yakni bulan. Makanya tadi dibilang oleh Mbah Hashim Asy'ari bahwa ini ada seorang yang begitu datang ke kota Madinah, dia membaca, bersenandung dengan sebuah syair, mutamathilan, memberikan perumpamaan. Jadi Nabi diumpamakan seperti bulan, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Nah, dia memberikan perumpamaan. Rufi'al hijabu lana fala hadinadirin qamar taqatta'a, menjadi jelas bagi orang yang melihat. Apa yang menjadi jelas? Qamar, bulan, taqatta'a, yang menghilangkan, dunahu, selain dari qamar, al-awhamu, yang di bawahnya, al-awhamu, yakni keraguan. Wa idzan al-maqim bina balagna muhammadan, tatkala al-maqiyyu, tunggangan, bina, milik kami, balagna muhammadan, telah menyampaikan kami kepada Nabi Muhammad. Artinya kendaraannya sudah sampai ke mendekat ke kota baginda Rasulullah. Fadhuruhunna ala rihali haramu, maka punggung-punggung dari al-maqiyyu, yakni kendaraan-kendaraan onta itu, ala rihali haram, ditaikin, dia haram hukumnya. Jadi dia memberikan perumpamaan, ini belum masuk kota Madinah, sudah mendekat kota Madinah, maka telah tampak keberadaan baginda Rasulullah. Ini kota menjadi saksi tentang perjuangan baginda Rasulullah. Jelas terbayang bagaimana baginda Rasulullah bersama para sahabat mendapatkan hinaan, berjuang, dan mereka harus mempertaruhkan banyak yang mereka punya untuk syiar agama. Maka kata beliau, punggung-punggung dari binatang yang kendaraan ini itu haram untuk kita tunggangi. Qarrabnana min khairi man waqi'at thara, qarrabnana, telah menjadikan dekat. Apa itu al-maqim? Jadi hewan tunggangan itu, kendaraan tunggangan, akan kami min khairi man, dari sebaik-baiknya manusia, waqi'at thara, yang berjalan di atas permukaan bumi. Falaha alaina hurmatun wa dhimamu, maka itu bagi hewan-hewan kendaraan itu atas kami adalah dia mempunyai kehormatan, wa dhimamu, dan juga adimam juga sama kedudukan yang istimewa. Jadi karena dia menghantarkan kami sampai mendekat kepada baginda Rasulullah, ke kotanya baginda Rasulullah, maka dia juga mendapatkan kemuliaan. Punggungnya lah pantas untuk ditaikin saat dia sudah mendekat kepada Madinatul Rasul. Jadi siapapun yang kalau misalnya mereka mencintai baginda Rasul dan memfasilitasi dengan peringatan Maulid, kan mengundang orang banyak untuk mengingat baginda Rasulullah, ente termasuk orang yang mendapatkan kemuliaan karena menjadikan sebab orang jadi cinta sama Rasulullah. Dan berlaku kebalikannya buat mereka yang menghalang-halangi orang untuk mengekspresikan cintanya kepada baginda Rasulullah,
maka mereka adalah orang yang akan mendapatkan kehinaan. Pokoknya kalau benci sama Nabi dan keturunannya, siap-siap untuk mendapatkan kehinaan. Waliyatubillah. Satu lagi, wahukiyah, dan diriwayatkan an ba'dil masyayikh, dari sebagian masyayikh, annahu hajja masyian, ada seseorang yang berhaji masyian, berjalan kaki. Saya ketemu nih Pak, mungkin saya kalau dalam berhaji melihat orang yang hajinya jalan kaki, ya istimewa banget, capek banget kita jalan di Mina aja capek, kaki kita telapak kaki pada belum. Ya, karena saking capeknya jauhnya, dan banyak orang yang protes, kenapa dapat Minanya kita jauh banget di gunung haji nih. Ada yang jalan bukan dari Mina, tapi jalan dari kampung halamannya. Ba'dul masyayikh annahu hajja masyian, dia berhaji dalam keadaan berjalan kaki. Faqila lahu fi dzalika, maka ditanyakan kepada orang tersebut pada yang demikian itu. Artinya ditanya, kenapa ente haji pakai jalan kaki, kan ada hewan kendaraan. Di Indonesia ada tuh yang haji naik sepeda, naik motor tuh, sempat viral juga. Faqala, boleh tuh untuk dicobain naik haji, naik sepeda gitu. Kenapa? Naik sepeda tuh, tadi bangun aja kedekeran gitu. Tapi ini ada orang yang berhaji dengan berjalan kaki. Sampai sekarang ada Pak, cuman ada kalau yang sekarang programnya pada saat dia masuk mau wukuf, itu kan dia mulai pakai ihram dari pemondokannya tuh. Kalau haji tanggal 8, itu dia berjalan kaki, jalan kaki. Kita kalau perhatiin ketemu, dan banyak jamaah haji Indonesia juga banyak yang program masyian. Bahkan satu waktu ada jamaah saya yang izin keluar dari rombongan haji plus, Ustaz saya minta izin ya, saya mau ikut rombongan di sana. Mau ngapain? Jadi ada satu kelompok yang mereka, saya ingin program haji berjalan kaki. Wah, itu jalan dari pondokan ke Arafah jalan kaki, Arafah ke Muzdalifah jalan kaki, Muzdalifah ke Mina jalan kaki, terus sampai selesai. Al-ajru ala qadri masyaqqati. Kalau kata Imam Ghazali, kalau ente kagak akhirnya menyesal atau mengeluh, itu bukan. Cuma kalau jalan kaki juga, ngomel juga, ngeluh juga, mendingan naik mobil dah. Naik mobil. Kata Imam Ghazali begitu. Apa kata beliau? Al-abdul abiku la ya'ti ila baiti maulahu rakiban. Seorang hamba al-abiku yang lari dari majikannya. Seorang budak atau seorang hamba yang lari dari Tuhannya, la ya'ti ila baiti maulahu raqiban, dia tidak akan datang ke rumah maulahu, yakni pemimpinnya atau majikannya atau yang menguasainya, raqiban, dalam keadaan berkendaraan. Jadi kalau orang berhaji dengan kalimat ini, sesungguhnya engkau kemarin-kemarin lari dari Allah, giliran berhaji engkau akan kembali kepada Allah. Makanya haji itu disebut rihlatun ilallah, jalan menuju Allah. Dia sedang rihlah menuju Allah. Faman wasala ilallah wasala ila kulli syai. Kalau dia sudah sampai kepada Allah, dia sampai kepada tiap sesuatu. Makanya kalau orang pergi haji mau berangkat dari rumah itu pasti nangis. Nggak ada orang mau berangkat haji kemudian dianterin di depan pintu, diadarin, dicengangas-cengangas, nggak ada. Yang ada nangis semuanya. Karena ada dua hal yang menjadi penyebab. Pertama, dia begitu bahagia akan menempuh perjalanan menuju Allah. Kedua, dia juga begitu terharu karena mampu mengorbankan apapun yang mereka punya untuk Allah. Dia tinggalin anaknya, dia tinggalin rumahnya, dia tinggalin kendaraannya. Itu satu perjuangan yang luar biasa. Kan nggak mungkin kemudian mereka mendapatkan jaminan pasti balik lagi ke tanah air. Enggak ada yang bisa dapat memberikan jaminan itu. Tapi mereka tidak gentar, tetap berjalan. Dia tahu di belakang ada anaknya, dia tahu di belakang ada hartanya,
Tapi untuk yang satu ini tidak mungkin dia bisa dicegah karena berjalan menuju Allah. Dia rihlatun ilallah. Nah ini kata ini ba'dul masyayikh, law qadartu an amshira ala ra'si ma masyaitu ala qadami. Allahu akbar. Kalau aku bisa berkuasa bahwa aku berjalan di atas kepalaku, ma masyaitu ala qadami, aku gak bakal jalan dengan kakiku. Jadi kalau cuma jalan kaki doang, kemudian ada orang yang begitu takjub terkagum-kagum, kata dia ini gak seberapa. Andai aku bisa berjalan dengan kepalaku, aku berjalan dengan kepalaku menuju Allah dalam melaksanakan ibadah haji. Makanya kalau ada orang yang berhaji naik kapal, naik pesawat, tinggal di hotel, kemudian masih cemberut, masih komplain, masih ngeluh, masih merasa enggak layak mendapatkan pelayanan, perlu disampaikan kepada orang itu, mereka belum berhaji sesungguhnya. Ini ada orang yang sampai pengen melaksanakan ibadah haji, kalau aku bisa berjalan dengan kepalaku, aku berjalan dengan kepalaku. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Insya Allah satu pertemuan lagi pasal yang kita bahas nih memang rada panjang ya kemarin, berapa halaman. Pada pasal menjelaskan tentang wajib untuk mengagungkan, menghormati baginda Rasulullah dan berbuat baik. Insya Allah satu kali pertemuan kita hatamkan. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Bismillahirrahmanirrahim.